Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali mendengarkan tadabbur pada malam hari ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ayah, bunda, dan para penonton yang berbahagia, pada setiap malam di bulan yang penuh barokah ini, marilah kita dengarkan dan saksikan program Tadabbur Al-Quran bersama santri Pondok Pesantren Al-Quran Al-Zamriyah. Alhamdulillah, bersama kita telah hadir Saudari Roshidatun Nazifah dan Saudari Harini Juliani Putri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk, pedoman, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tanpa adanya Al-Quran, umat Islam seakan hilang arah, tak tahu tujuan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengkaji Al-Quran agar dapat memahami isi serta makna dari ayat Al-Quran tersebut. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Saudari Roshidatun Nazifah yang akan membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudari Roshidatun Nazifah disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Selanjutnya, mari kita dengarkan tadabbur Al-Quran dari Saudari Harini Juliani Putri. Kepada Saudari Harini Juliani Putri, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi alam semesta. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada sebaik-baiknya makhluk dalam membaca Al-Quran, seorang manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai perilakunya, Nabi kita Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya dalam kebaikan hingga akhir zaman. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata muqaddimah, langsung saja kita memasuki tadabbur Al-Quran, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah disebut sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Nama-nama dari surah ini lebih dari 20 nama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan. Di sini saya akan menyebutkan sebagiannya, yaitu Al-Fatihah, Ummul Kitab, Alhamdu, As-Sab'u Al-Mathani, Al-Kafiyah, dan Asy-Syafiyah. Sebab-sebab penamaannya dinamakan dengan Al-Fatihah karena Al-Quran dimulai dengan surah ini. Dinamakan dengan Ummul Kitab karena ia mengandung seluruh maksud dan tujuan dari agama ini. Dinamakan Alhamdu karena surah ini dimulai dengan kata Alhamdu. Dinamakan As-Sab'u Al-Mathani karena Allah sendirilah yang menamakannya dengan nama tersebut, sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya Quran surah Al-Hijr ayat 87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. As-Sab'u adalah 7 ayat, dan Al-Mathani karena surah ini selalu diulang-ulang di dalam setiap rakaat salat. Dinamakan Al-Kafiyah karena salat tidak cukup sah melainkan dengan membacanya. Dinamakan Asy-Syafiyah karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, dari mana engkau mengetahui bahwasanya ia Al-Fatihah adalah ruqyah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keutamaan surah Al-Fatihah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'id bin Al-Mu'alla yang berbunyi, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an, qala alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utitu." Yang artinya, sungguh saya akan mengajarkanmu surah yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ia adalah Al-Sab'u Al-Mathani, dan Al-Quran yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keselarasan awal surat dengan akhirnya.
Surah ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan diakhiri dengan doa, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang diberikan kepada orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan juga tersesat. Kedua-duanya memiliki keselarasan karena kata alhamdu juga adalah sebagai doa disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Sebaik-baiknya zikir adalah ucapan la ilaha illallah, dan sebaik-baiknya doa adalah ucapan alhamdulillah. Oleh karena itu, jika seorang hamba memulai doanya dengan kata alhamdu dan puji-pujian, maka sungguh doanya sangat pantas untuk dikabulkan. Faedah-faedah surah Al-Fatihah. Yang pertama, surah ini dimulai dengan kata alhamdu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya sebelum mereka sendiri memintanya. Maka sudah sepantasnya para hamba memuji Allah hingga Dia sendirilah yang mengingatkan mereka untuk memperbanyaknya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya Tuhanmu menyukai puji-pujian. Yang kedua, disebutkan dalam surah ini dua amalan hati yang sangat penting, yaitu ikhlas. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan tawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yang ketiga, disebutkan pula di dalam surah ini pentingnya teman dan panutan yang saleh. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang yang Engkau telah beri anugerah nikmat kepada mereka. Yang keempat, isyarat pentingnya persatuan umat. Hal ini dapat dilihat dari firman-Nya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini menggunakan ungkapan kami dan bukan saya. Yang kelima, kebutuhan manusia yang terus-menerus akan hidayah dengan berbagai jenisnya. Hidayah petunjuk atau irsyad, hidayah taufik, dan hidayah kekokohan. Yang keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya di dalam Al-Quran dengan kata alhamdu. Maka berikut ini sebagian dari keutamaan-keutamaan memuji Allah hingga kita dapat menyadari betapa pentingnya pujian kepada Allah di dalam kehidupan seorang hamba. Sebaik-baiknya hamba adalah orang-orang yang gemar memuji Allah. Sebaik-baiknya doa adalah ucapan alhamdulillah. Perkataan yang paling Allah cintai adalah subhanallahi wa bihamdi. Alhamdu adalah sebab kokohnya nikmat bagi seorang hamba dan juga sebab bertambahnya nikmat tersebut. Yang ketujuh, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dalam ayat tersebut, penyebutan ibadah lebih dahulu daripada penyebutan permohonan pertolongan karena ibadah adalah jalan meminta pertolongan. Yang kedelapan, keterkaitan surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Akhir surah Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus, berkaitan erat dengan awal surah Al-Baqarah. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Akhir surah Al-Fatihah bukan jalan mereka yang dimurkai. Mereka yang dimaksud dimurkai di sana ialah orang-orang Yahudi. Maka setelahnya surah Al-Baqarah menjelaskan secara detail keadaan-keadaan mereka dengan Tuhan mereka. Kemudian disebutkan, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Mereka yang sesat di sana adalah orang-orang Nasrani. Maka surah Ali Imran menjelaskan secara detail bagaimana sikap-sikap mereka terhadap Tuhan mereka.
Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dari tadabbur Al-Quran tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan tidak memiliki keraguan. Al-Quran mutlak berasal dari Allah dan merupakan kalamullah. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa beriman, melaksanakan sholat dan meyakini bahwa kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula lah program tadabbur Quran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh saudari kita tadi dapat bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga yang menyampaikan dan mendengarkan tadabbur Quran ini termasuk golongan orang-orang ahlul Quran, yaitu golongan ahlullah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.